fragmen tembikar. Nah, kalau nggak percaya, kalau di sini itu adalah tempat peradaban. Ini buktinya ada mortar stone. Nah, mortar stone ya. Nah, di sini kemudian kita ada semacam lubang dan batu gandik. Nah, ini namanya batu gandik. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pada musim kemarau di lereng Gunung Anjasmara di hutan jati, cahaya temaram dan hawanya sejuk sepoi-sepoi. Kali ini kita menyusuri sebuah jejak perkampungan kuno yang hilang. Diduga perkampungan ini era kerajaan Majapahit, penuh dengan fragmen ya dari berbagai ukuran. Jadi tanah ini ternyata penuh dengan fragmen. Jika kita cawuk atau kita ambil, ini adalah penuh dengan fragmen berupa pecahan gentong, pecahan kuali, pecahan buli-buli, pecahan kendi, dan ini merupakan alat-alat rumah tangga pada masa kuno, pada masa prasejarah. Jadi masyarakat kita sudah berusaha dan sudah memiliki keterampilan mengolah tanah menjadi semacam berbagai macam alat-alat tembikar ya. Ini sebuah kemajuan teknologi. Dan jika kita lihat memang benar-benar jadi tanah dan bukit ini penuh. Nah ini penuh sekali dengan fragmen tembikar atau apa namanya ya. Jadi ukurannya sangat tipis sekali yang menandakan peradaban cita rasanya itu peradaban yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dengan membawa apa namanya gentong yang tipis ini artinya itu agar tidak yabiapan, agar tidak gerusa-gerusu, agar halus mainnya. Jadi cewek-cewek memanggul kendi yang tipis di pinggangnya, membawa air ini dengan berjalan yang hati-hati agar tidak geruduk-geruduk dan yabiapan ya. Apa yabiapan bahasa Indonesia itu ya. Begitu juga pecahan keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti Ming abad ke-14 gini ya. Dinasti Ming sendiri didirikan oleh Pangeran Chu Yuanzhang ya, Chu Yuanzhang, atau disebut juga Kaisar Chu, sedangkan mata uangnya itu dikenal dengan Hongwu. Nah, ini merupakan pendiri dari dinasti Ming ya, dinasti Ming. Istrinya Empress Ma atau Ratu Ma ini juga dikenal dengan orang Cina. Nah, di sini juga ada semacam batu bata kuna. Jadi batu bata kunanya sudah ditemukan. Jadi di sini akan banyak sekali kolaborasi ya antara kemungkinan tinggalan prasejarah ya, agar banyak beberapa batu yang diduga adalah menhir ya. Nah, ini ada berbagai macam pecahan keramik ya, dan ini warnanya hitam. Ini kemungkinan berasal dari Gresik atau Gosari ya. Di Gosari pada masa kerajaan Majapahit juga dikenal dengan produksi keramik yang sudah memiliki glasur. Nah, ini batu besar. Nah, diduga ini akan menhir ya, menhir. Coba kita teliti, rahayu, banyak sekali loh. Di sini pecahan tembikar ini tinggalan di permukaan. Jadi kalau diekskavasi atau digali tidak menutup memungkinkan ya, harta karun yang terpendam itu sangat banyak dan sangat melimpah sekali. Nah, di batu besar ini, ini coraknya ini seperti megalitik ya, megalitik. Kemungkinan ini sebuah menhir. Nah, menurut penuturan masyarakat di sini tidak hanya jenis jejak-jejak kabuyutan ya atau karsian atau pertapaan pada masa kuno, memang tujuan. Nah, kita tidak sengaja ini menemukan alat-alat dari batu yang masih menempel. Nah, jadi ini kemungkinan adalah linggah atau lampalus ya, lambang kesuburan, lambang dari Dewa Siwa. Ya, ini atasnya berbentuk silindris, kemungkinan di bawah ini segi 6, namun ini tinggal fragmennya saja yang tergeletak. Jadi ini merupakan alat-alat pada masa kuno ya, dan kemungkinan juga pada masa prasejarah. Dan ini di bawah akar pohon jati. Karena di sini banyak sekali tinggalan-tinggalan. Masuk, coba kita lihat berserak berbagai macam fragmen tembikar. Nah, kalau nggak percaya, kalau di sini itu adalah tempat peradaban. Ini buktinya ada mortar stone. Nah, mortar stone ya. Nah, di sini. Ya.
Di sini kemudian kita ada semacam lumpang batu dan batu gandik. Nah, ini namanya batu gandik. Batu gandik ini biasanya juga berada di kesatuan dengan lumpang batu. Lumpang batu ini cukup kuno, cukup unik, serta beberapa keramik Tiongkok ya, kemungkinan dinasti Ming era kerajaan Majapahit. Dan di sini lumpang batu atau murtastone pada masa kuno itu memiliki fungsi ya untuk profan adalah menumbuk padi-padian, membuka kulit padi ya sehingga kemudian bisa menjadi beras, atau menghaluskan padi itu sendiri serta menghaluskan umbi-umbian, bumbu-bumbu serta dedaunan. Sedangkan dalam arti sakral, lumpang batu juga menjadi simbol seorang pendeta Makudur ketika menetapkan ya seorang maharaja bahwa tanah sini itu adalah tanah yang berstatus sima perdikan karena masyarakatnya berjasa kepada raja atau masyarakatnya telah memelihara bangunan suci di tempat tertentu, maka lumpang batu ini menjadi upacara magis. Seorang pendeta Makudur akan memecah telur di atas batu kalumpang. Seorang Makudur akan menyembelih ayam di atas batu kalumpang. Kemudian menghadap ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur, membacakan mantra-mantra sakti dan doa-doa, membacakan dewa-dewa termasuk Gandharwa ya. Kemudian mengutuk barang siapa saja yang merusak tanah ini, akan jika ke hutan akan dipatok ular, akan dimakan harimau, jika ke sungai akan dimakan buaya, jika ke laut dimakan ikan. Dewi Kali akan merengkah kepalanya, memakan otaknya, menyobek perutnya, memburai ususnya, meminum darahnya. Dan itu merupakan kutukan-kutukan yang menyeramkan pada waktu itu. Jadi lumpang batu ini sebenarnya memiliki dua fungsi. Fungsi profan keseharian sebagai menghaluskan biji-bijian maupun rempah-rempah, dan fungsi magis sakral sebagai sebuah upacara ritual tentang penetapan tanah sima perdikan yang barang siapa merusak akan dikutuk dengan kutukan-kutukan yang menyeramkan. Jika kita lihat lokasi ini merupakan lokasi di atas bukit ya, sekelilingnya merupakan lembah dan jurang. Ada semacam struktur punden berundak-undak yang ke bawah, penuh dengan tinggalan megalitik neolitik. Artinya sampai saat ini memang kita belum menemukan semacam panteon-panteon agama Hindu maupun Buddha sebagaimana tinggalan-tinggalan kerajaan, namun kemungkinan sudah hilang ya, sudah hilang. Atau kalau memang selama ini tidak ada jenis panteon agama Hindu dan Buddha, maka lokasi ini dikenal dengan agama lokal Kabuyutan. Jika agama Buddha pada masa Majapahit dilindungi atau dinaungi oleh pejabat tinggi agama Buddha yang bernama Dharma Daksa Kasogatan, jika agama Hindu dilindungi oleh pejabat tinggi yang bernama Dharma Daksa Kasaiwan, maka agama lokal Kabuyutan, Kapitayan, animisme, dinamisme, dan berbagai macam agama lokal di desa-desa yang masih asli Nusantara ini juga dilindungi oleh Menteri Heraji, yaitu pejabat tinggi dalam urusan agama lokal Kabuyutan. Ini merupakan sesuatu yang sangat unik bahwasanya Majapahit itu benar-benar melindungi agama minoritas meskipun agama mayoritasnya adalah agama Hindu Siwa. Dan ini luar biasa sekali. Coba di sini kita coba melihat ya, ada semacam bentuk-bentuk pemujaan Kabuyutan yang dikenal dengan menhir ya. Kita cari, jadi memang benar di sini ada batu bata kuna, namun berupa fragmen dan ketebalannya sekitar memang tebal ya, sekitar 6 cm ini, 6 cm. Kemungkinan memang ada era kerajaan Majapahit atau sebelumnya, dan ini memang ada batu-batu yang patut kita curigai sebagai tinggalan magis pada masa prasejarah. Ada semacam mega batu atau pada masa kuno disebut dolmen. Dolmen sendiri pada masa prasejarah merupakan sebuah ritus yang sangat kuno ya, yang merupakan meja untuk meletakkan sesaji. Jadi persajian ini merupakan ciri khas agama asli Nusantara yang terus dilestarikan pada masa Hindu Buddha maupun pada masa Islam. Persajian masih berlangsung di Jawa. Ini sebuah konteks toleransi, akulturasi ya, dan pluralitas yang tidak bisa kita pungkiri bagi masyarakat yang berbineka tunggal ika. Lah, di sini ada semacam batu terbang. Jadi batu raksasa ini ditopang oleh batu-batu kecil di bawahnya. Dan ini kemungkinan ini adalah menhir. Menhir di sini cukup unik karena menyerupai piring terbang atau sesuatu yang unik, dan bercak-bercak di sini masih bersifat alami. Biasanya ada batu dakon atau batu burit, namun kita tidak mendapati itu. Namun kemudian menhir di sini berkolaborasi dengan yang ada di sana. Tapi posisi batu-batu besar itu juga patut kita curigai.
Di sebelah barat ini kita ada di sini, dan di sebelah barat ada ya, ini sebelah utara ada 2. Di sana ada satu lagi, 1, 2, 3. Kemudian di sana di selatan ada 3, dan di tengah itu juga patut kita curigai ada 4. Kalau memang pada masa prasejarah yang identik juga masyarakat kita mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu rasi, bintang, gubuk, penceng atau waluku ya, itu biasanya formasinya seperti ini, 1, 2, 3, kemudian ke sini. Kalau ini memang ini adalah sebuah ilmu pengetahuan untuk mengingat rasi, bintang, gubuk, penceng di langit selatan, maka ritualnya adalah seperti ini. Pada bulan-bulan November atau Desember, ketika masyarakat prasejarah Nusantara ingin menanam padi, memulai menanggapi agar tidak muspro, agar padi yang ditanam ini tidak mati gitu ya. Artinya hujan sudah kontinu, maka menghadap ke selatan dengan membawa padi-padi di tangan. Jika sekiranya bintang, gubuk, penceng itu sudah berada di agak rendah gitu ya, maka padi itu sudah bisa turun jatuh ke tanah ya, jatuh ke tanah. Artinya jika lintang waluku atau gubuk penceng sudah agak turun, maka dan padi yang ada di tangan para petani ini sudah turun dan jatuh ke tanah, mereka biasanya akan memulai menanam padi. Ini salah satu ilmu pengetahuan mereka ya. Selain itu ya, pada masa prasejarah ini nenek moyang kita sudah mengenal peleburan logam, yang dikenal banyak sekali alat-alat dari perunggu ya. Artinya perunggu ini sebenarnya campuran loh. Ini apa Mas? Ini buah apa Mas? Kalau ini kacang panjang. Iya. Tapi biasanya di hutan ini kacang panjang biasanya rumah bagi ular hijau loh. Hati-hati loh. Iya. Ya coba aja biar gak ngelak. Iya ini biar gak ngelak, dicicipi saja. Iya. Iya, enggak takut disemprot ini. Takutnya disemprot. Takutnya disemprot Ya, karena gitu. biarkan saja ini milik petani, ini masih kecil-kecil. Iya. Ini merupakan tanaman kacang panjang atau sayur-sayuran. Di bawah tanaman akar sayur-sayuran kacang panjang ini, coba kita bayang, sangat kaya sekali lah. Ini adalah leher kendi, tempat untuk minum pada masa kuno, dengan dicucup ya bagian yang pentilnya itu, iya, atau kemudian digerojokkan ke itu. Biasanya masyarakat Jawa itu minumnya itu sangat mudah dengan memasak air ya, air putih dimasak kemudian dibuat minum, atau mata air yang diambil dari mata air langsung itu juga bisa langsung diminum. Itu minuman asli yang masyarakat kebanyakan. Tetapi sebenarnya ada minuman khas Jawa, yaitu air ketan ireng atau badek maupun air nira yang diambil dari siwalan atau kelapa yang dikenal dengan legen. Nah, legen dan badek ini adalah minuman primadona Jawa pada waktu itu ya. Selain memang sangat simpel, masyarakat kebanyakan hanya memasak air saja. Nah, batu ini patut kita curigai memang. Selain susunan gubuk penceng, nah di sini ada banyak beberapa fragmen ya, fragmen tembikar, dan batu ini cukup hitam dan batu ini sangat besar sekali. Ini artinya memang di sini ada semacam peradaban atau kampung yang hilang. Nah, susunan batu-batu seperti ini dan batu besar ini mengingatkan kita pada jiwa masyarakat Jawa, gotong royong, mengangkat batu-batu besar secara bersama-sama. Tidak mungkin batu besar itu diangkat sendirian. Begitu juga hidup pada waktu itu dalam menghadapi musuh, perampok, hewan-hewan buas, harimau, banteng, dan ular besar. Itu di hutan-hutan seperti itu masih banyak. Dan perlunya kerjasama dan bergotong royong agar tetap eksis dan bisa hidup. Itulah kemudian makna yang bisa diambil dari kehidupan masyarakat kuno tentang arti gotong royong. Kan pada waktu itu dalam kehidupan di gunung seperti ini, terutama Gunung Anjas Moro ini merupakan habitat bagi sekawanan banteng. Beberapa tahun yang lalu ada di Kota Batu petani kentang yang diseruduk oleh banteng dan meninggal dunia. Artinya di kawasan ini memang banyak hewan-hewan liar. Artinya gotong royong ini merupakan jiwa dari masyarakat Nusantara ya. Coba kita kemungkinan nanti bisa menemukan semacam harta karun yang terpendam di sini ya, karena cuaca yang terik dan panas ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengeksplorasi dan mengingatkan arti pentingnya sejarah ya bagi generasi yang akan datang, bahwasanya masyarakat ini bisa bertahan hidup, maka kita itu ada. Kalau mereka itu punah, entah itu dihancurkan oleh musuh, entah itu dimakan oleh harimau, entah itu habis karena binatang buas ya, maka kita tentu tidak ada. Kita akan musnah karena nenek moyang kita dulu musnah. Tetapi kemudian karena keberhasilan nenek moyang kita ya, lah di sini ada batu bata kuno yang diameternya cukup
tipis, sekitar 2 cm atau 3 cm. Ini batu bata era Singosari Kerajaan Majapahit. Jadi kita bisa menduga dulu di sini ada perkampungan kuno yang sangat makmur, bisa mengimpor keramik dari Tiongkok, bisa mengimpor uang kepeng dari Tiongkok, bisa menghasilkan produksi beras. Bahkan pada waktu itu bukit-bukit ini ya, ketika penjelajah Eropa awal abad ke-16 datang ke Nusantara, melihat bukit-bukit tidak seperti bukit-bukit emas, yaitu padi gogoh yang ditanam di perbukitan sudah berumur 8 bulan, sudah kuning merona seperti emas. Karena pulau ini dinamakan Pulau Jawa dari kata Jawawut atau padi-padian atau jelai. Semoga kemudian bermanfaat. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.